Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Menyikapi peristiwa-peristiwa politik ekonomi yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, soal gelapnya pengelolaan anggaran, soal penyerobotan suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pileg lewat politik uang dan sebagainya. Nah, saya sempat menuliskan satu perenungan politik mengenai hal ini, tentang apa yang bisa kita perbuat. Nah, judulnya adalah bikin jendela di tempat yang dikungkung tembok. Begini. Nah, sahabat, adalah Marcus Tullius Cicero yang mengatakan, "It is not by muscle, speed, or physical dexterity that great things are achieved, but by reflections, force of character, and judgment." Bahwa keagungan itu bukanlah dicapai lewat kengototannya dalam adu otot, tapi lewat kerja kecendekiaan, karakter, dan bijaksana dalam menimbang perkara. Bukan dengan merasa kuat lantaran dibackingi gerombolan preman, mafia maupun konglomerat hitam, lalu kegeeran merasa hebat begitu. Melainkan dengan kemampuan menafsirkan realitas sosial atau reflection, berbekal kerendahan hati, karakter, serta kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional atau judgment yang terasah. Terasahnya itu lewat keberanian mengarungi lautan pengalaman atau experience, dan ketegasan memutuskan pilihan-pilihan hidup yang menerpa, serta siap menanggung dan bertanggung jawab atas segala risikonya dari setiap keputusan yang diambil. Segala akrobat politik yang sedang dipertontonkan oleh para petualang kekuasaan saat ini hanya terbaca sekedar sebagai upaya pengelabuan, kerja tipu sana tipu sini yang terstruktur, sistematis, dan masif. Inilah yang terbaca dari fenomena sosial yang terjadi dalam kancah perpolitikan akhir-akhir ini. Entah itu partai politik yang adigang-adigung merasa kuasa, atau gubernur atau kepala daerah yang juga kegeeran merasa paling kuat. Padahal dia sendiri tahu persis bagaimana ia bisa sampai duduk dalam tampuk kekuasaan. Bagaimana ia dulu dengan siasat makiavelismenya telah menghalalkan segala cara demi menyerobot suara rakyat. Entah itu dalam bentuk politik uang, kampanye hitam, atau siasat jahat, bahkan secara fisik sekalipun kalau itu dipandang perlu. Padahal semua yang diperebutkan itu adalah hal yang semu dan fana. Tak ada yang abadi. Sejarahlah yang akan menguji kadar kemurnian niat bakti mereka. Perjalanan waktu jualah yang akan membuktikan, dan generasi mendatang akan menjadi hakimnya. Sahabat, pemalsuan sejarah juga akan terkuak pada saatnya. Moto pengabdian yang aktualisasinya hanya jadi sloganisme akan bermuara pada sinisme oleh para pewaris sejarah. Salah satu batu ujian penting bagi pejabat publik, khususnya kepala daerah maupun anggota dewan yang mewakili suara rakyat, adalah soal pengelolaan dana publik. Adalah kenyataan bahwa sampai sekarang mereka masih terus mengangkangi dana publik dengan tidak membuka ruang terbuka yang luas dan terang bagi wacana yang kritis. Khusus untuk politik anggaran, hampir semua Pemda atau eksekutif masih tertutup, dan legislatifnya pun ikut menutupi atau pura-pura tidak tahu menahu. Politik anggaran, sahabat, adalah area yang sangat sensitif bagi eksekutif maupun legislatif yang malah jadi kompradornya. Sahabat, supaya perhatian publik teralihkan dari isu keterbukaan anggaran, maka konspirasi ini berupaya untuk menjejali media massa dan ruang publik dengan berita atau laporan tentang peresmian ini dan penghargaan itu bagi pejabat anuh. Atau sekedar laporan-laporan kegiatan yang kesannya hanya ingin menunjukkan bahwa ia sibuk wirawiri ke sana kemari. Namun sayangnya semua itu cuma involutif
melingkar-lingkar tanpa menyentuh esensi persoalan daerahnya, apalagi menawarkan solusi yang tuntas. Publik dijejali terus dengan fatamorgana prestasi pejabat publik yang tidak merangsang partisipasi politik yang kritis, matang, dan berkualitas. Nah, bagi mereka yang punya sedikit daya kritis, upaya penjejalan berita-berita yang cuma bernuansa kehumasan semacam ini tentu memuakkan. Terlalu banyak bumbu penyedapnya, sehingga ibarat masakan jadi terlalu gurih. MSG atau monosodium glutamat itu micin ya, yang ditabur melebihi dosis bakal bikin perut malah jadi mual, kepala pusing, dan mata berkunang-kunang. Kerja politik yang tidak esensial, hanya upaya figuratif demi membingkai gambaran jelek sesungguhnya yang ada di tengahnya. Nah, sahabat, kegilaan dalam praktek kekuasaan seperti ini jelas detrimental dengan moral atau etika politik. Mereka lebih pantas berada dalam suatu asilum yang bisa melokalisir virus kegilaan seperti ini. Orang-orang gila kuasa yang sedang berperan dalam panggung sandiwara ini adalah orang yang sudah jauh dari kodratnya yang wajar. Harapannya di dalam asilum ini mereka nanti bisa direedukasi untuk patuh dan tunduk pada hukum moral, hukum yang sesuai dengan kodrat manusia. Kita memang bukan superhero yang bisa melawan kejahatan dan mengubah tatanan dunia dalam sekejap. Bukan juga orang sekali bernabi. Kita sedikit saja ingin membuka ruang pencerahan, seperti membuka jendela di ruang yang suram dan pengap, agar cahaya dan udara segar bisa mengalir masuk. Atau mungkin boleh sedikit lebih berani, seperti deklarasinya Michel Foucault misalnya. Dia bilang, "I am no prophet. My job is making windows where there were once walls." Dia bilang, saya bukan nabi, tugasku cuma bikin jendela di tempat yang tadinya dikungkung tembok-tembok. Begitu katanya. Ya, demikian sahabat, sedikit perenungan politik ekonomi juga tentang situasi atau fenomena politik ekonomi akhir-akhir ini, kepemimpinan, dan juga proses politik yang seringkali dikangkangi oleh kecurangan-kecurangan di dalam pelaksanaannya. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.